supaya makam kita ada catatannya. Sekarang kalau perlu dengan GPS-nya. Assalamualaikum, selamat pagi. Berjumpa lagi dalam channel Ada Satu Kisah. Hari ini saya akan bercerita pengalaman waktu ke Singapura beberapa tahun yang lalu. Saya melakukan rekonsiliasi dengan perusahaan mitra di sana, tempat saya nyambi dahulu, merekonsiliasi keuangan antara dua perusahaan. Karena dalam kegiatan bisnisnya, ekspor-impor, ada yang biaya yang ditanggung oleh masing-masing perusahaan yang harus dicocokkan. Misalnya biaya perjalanan, hotel, ada disfat, demorit, mungkin ada biaya membuka LC dan semacamnya. Tapi bukan itu yang mau saya ceritakan. Saya di sana kesulitan karena kebanyakan karyawan di sana menggunakan bahasa Cina dan bahasa Inggris. Kebetulan ada di antara mereka yang pernah bekerja di Makassar di perusahaan coklat, dan saya dibantu oleh dia untuk melakukan rekonsiliasi itu. Selesai rekonsiliasi, saya iseng-iseng bertanya, tahukah tempatnya di mana Arjuna Road, tempat makam orang Muslim di Bukit Bidadari. Dia menceritakan tahu tempatnya, dia tunjukkan kalau mau ke sana begini caranya. Nah, akhirnya saya ke sana. Saya kemudian menemui penjaga makam. Kalau di Indonesia mungkin pemegang kunci. Saya diajak ke kantornya. Rupanya makamnya sangat luas, teratur rapi. Di situ saya ditanya siapa yang dicari, kapan meninggalnya, dan seterusnya. Saya bilang yang saya cari adalah kakek dari istri saya yang meninggal di situ mungkin sebelum Perang Dunia Pertama. Kemudian mereka dahulu adalah Badal Syekh yang mengurus keberangkatan orang haji dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan ke Mekah. Jadi di situ diurus tentang surat-suratnya untuk diberangkatkan menggunakan kapal Inggris ke Jeddah. Kantornya dahulu di Singapura adalah di Jalan Kledek nomor 17 atau nomor 117 dekat Masjid Sultan. Nah, penjaga makam ini terdiam. Dia bilang begini, di sini ada bukunya tentang siapa-siapa yang meninggal. Lalu dibukanya sebuah lemari, di situ ditunjukkannya penuh dengan buku. Buku itu seperti buku stambuk di sekolah. Nah, saya ditanya, kapan meninggalnya, tahun Masehi atau tahun Hijriah. Nanti kan dicarinya karena di situ makamnya bernomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sampai sini saya tidak bisa menunjukkannya, dan saya telepon ke Indonesia juga tidak ada yang tahu tanggalnya. Sulit katanya. Begini katanya, kalau memang ada catatannya nanti bawa lagi kemari. Kebetulan saya memang secara rutin untuk melakukan rekonsiliasi dengan perusahaan Singapura, saya pikir saya bisa aja ke sana. Yang jadi perhatian saya adalah di sana makam ada bukunya. Jadi si A itu ditulis semacam riwayat hidup singkatnya, siapa keluarganya, siapa yang bisa dihubungi, kalau ada fotonya ada foto. Nah, sehingga siapa yang peziarah yang bawa ke sana kesulitan bisa mencari di buku itu. Seperti buku stambuk di sekolah saja rupanya. Nah, itu barangkali perlu dipelajari, mungkin perlu diterapkan juga di tempat kita. Dan di situ disediakan pita. Siapa yang baru berkunjung, diikat pitanya di batu nisan. Berarti ini orang ada yang baru ziarah. Tapi kalau tidak pernah diikat pita, berarti tidak pernah ada orang yang berkunjung ke sana. Ada pita yang sudah sudah
lama, ada yang baru. Nah, itu perlu kita pelajari. Di Banjarmasin kadang-kadang kesulitan mencari alkah itu, apalagi kalau batu nisannya hanya dari kayu, dari ulin, lama-kelamaan sulit diketahui. Nah, itu yang bisa jadi kita ikuti barangkali ya, supaya makam kita ada catatannya. Sekarang kalau perlu dengan GPS-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.